barang sesungguhnya innalladzina sesungguhnya orang-orang yang yu'dzunallah mengganggu Allah wa rasulah dan menyakiti Rasulullah. Apa menyatakan la'anahullah, Allah laknat mereka di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Wa'adda lahum adzaban muhinan, dan Allah siapkan untuk mereka azab yang menghinakan, siksa yang menghinakan, siksa yang pedih, azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Saya mau tanya semua di sini, mau dilaknat Allah? Jawab yang bapak, mau dilaknat Allah? Mau dilaknat Allah? Maka jangan sakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di antara perilaku yang menyakiti Nabi, saudara. Kedua, saudara, menghina keluarganya. Seenaknya mengatakan ibu bapak Nabi masuk neraka, seperti yang disampaikan oleh kaum Wahabi, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Atau memperpentingkan istri Nabi, saudara. Nabi punya istri semuanya pilihan Allah, bukan orang-orang sembarangan, saudara. Makanya hati-hati kalau ada kelompok-kelompok yang coba-coba memperpentingkan istri Nabi, bicara tidak bagus tentang Sayyidatuna Khadijah atau Sayyidatuna Aisyah atau Sayyidatuna Hafsah atau yang lainnya, saudara, maka berarti dia sudah menyakiti Nabi. Makanya Bapak Ibu dianjur, saya ingat ya, pokoknya kalau Anda hadir ke satu panggung atau satu majelis, ada coba-coba mengkritik istri Nabi, saudara, ubah, nggak usah dengerin, pulang. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Begitu juga, saudara, termasuk menyakiti Nabi kalau menghina para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, Sayyidina Umar radhiyallahu, Sayyidina Utsman radhiyallahu, Sayyidina Ali radhiyallahu, masih banyak sahabat Nabi. Semua sahabat, saudara, semua sahabat Nabi, siapapun dia, selama dia sahabat Nabi, wajib untuk kita menghormatinya. Jelas tidak? Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah, karena majlis itu majlis menyakiti perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, mau nyakiti Nabi? Mau nyakiti Nabi? Betul? Takbir. Termasuk menyakiti Nabi kalau menghina, melecehkan, mengganggu semua keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam hadis sahih, ada dalam Sahihul Bukhari, apa beliau katakan? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Umat Islam, kata Sayyidina Abu Bakar, urqubu Muhammadan, jaga kehormatan Nabimu Muhammad fi ahli baiti, dengan menjaga kehormatan keluarganya. Termasuk keluarga Nabi sudah adalah keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Saya mau tanya lagi, mau nyakiti Nabi? Mau nyakiti Nabi? Takbir. Saudara, keturunan Nabi itu tersebar
tersebar kemana-mana di seluruh dunia. Sudah. Dulu para ulama, baik dari kalangan keluarga Nabi maupun dari kalangan yang lain, berlomba-lomba mencatat nasab anak keturunan Nabi. Ada yang lain, Habib, kenapa banyak ulama berlomba-lomba mencatat anak keturunan Nabi? Jawabnya saudara, jadi saudara, kenapa sih para ulama rame-rame mencatat nasab anak keturunan Nabi? Apa untuk kebanggaan? Bukan. Apa untuk sombong? Bukan. Apa untuk pengkastaan? Bukan. Dan untuk apa? Karena di dalam syariat Islam ada sejumlah hukum yang berkaitan dengan keluarga Nabi, yang berkaitan dengan keturunan Nabi, sehingga supaya hukum ini tegak, hukum ini bisa dilaksanakan, maka umat harus tahu yang mana keluarga Nabi. Satu, apa saja yang berkaitan dengan keluarga Nabi? Satu, Allah perintahkan Nabi, qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil qurba. Katakan, hai Muhammad, katakan kepada kau punya umat bahwasanya aku tidak meminta upah apapun dari kamu sekalian, hai umat Islam, atas segala jasa. Jasa Nabi yang membawa Islam untuk kita, illa, kecuali al-mawaddah, cinta kasih, fil qurba, di dalam kerabatku. Artinya apa, Bu? Allah perintahkan Nabi sampaikan kepada umatnya bahwa Nabi tidak minta upah dari jasanya kecuali wajib cinta kepada keluarga. Artinya Bu, hukum Islam pertama deh, cinta keluarga Nabi wajib. Bagaimana cara menjalankan ini? Bunda mesti tahu yang keluarga Nabi yang mana. Kalau tidak tahu, perintah ini nggak bisa dijalankan. Nah, supaya kita tahu keluarga Nabi yang mana, ulama mencatat nasab keluarga Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lanjut. Yang kedua, keluarga Nabi termasuk keturunannya haram makan zakat. Gak boleh keluarga Nabi makan zakat. Tidak boleh keluarga Nabi terima zakat. Hukum ini nggak bisa kita jaga kalau kita tidak tahu mana keluarga Nabi. Makanya umat Islam, kalau Anda tahu ada keturunan Nabi, jangan kasih zakat. Mereka haram makan zakat. Terima sedekah boleh, sedekah
terima hibah boleh, terima zakat haram, kecuali sekedar membantu, terima buat disalurkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kan, ya. Ulama berkata, mana keturunan Nabi? Untuk apa? Untuk ditandai tidak boleh terima zakat. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Yang ketiga, dari zaman Nabi, zaman Khulafa Rasyidin, zaman Bani Umayyah, zaman Bani Abbasiyah, semua keluarga Nabi mendapatkan humusul humus. Apa itu humusul humus? 1/25 dari ghanimah, dari fai, dari kas negara diberikan kepada keluarga Nabi. Itu sebabnya nasab keluarga Nabi jaga supaya hukum ini bisa dijalankan. Mana keluarga Nabi? Siapa keluarga Nabi? Berikan humus. Justru karena keluarga Nabi mendapatkan humus, tidak boleh ambil zakat, saudara. Kira-kira jelas tidak? Baik. Yang keempat, dalam mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, masalah nasab menjadi, saudara, perhatian dalam soal kafaah nikah. Dalam pernikahan perlu ada kafaah, saudara. Kesetaraan salah satu standar ukurnya nasab. Makanya ulama kata nasab turunan Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nasab ditulis bukan buat sombong, bukan buat takabur, tapi untuk apa? Untuk menjalankan syariat Islam. Tenggorokan saya lagi sakit, mic-nya berat. Kita lanjutkan. Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Jadi saudara, nasab keturunan Nabi di seluruh dunia ada lembaga-lembaga yang mencatat, termasuk di Indonesia. Alhamdulillah. Nah, di Indonesia ini yang banyak dicatat keturunan Nabi dari kalangan Ba'alwe. Kalangan apa? Kalangan apa? Kalangan apa? Kalangan apa? Termasuk Wali Songo. Wali Songo marganya Asmakan. Marga Asmakan itu dari klan Ba'alwi. Ba'alwi itu keturunan Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah itu keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau
nasabnya berarti Wali Songo berarti Wali Songo nasabnya ikut batal. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Saudara, lebih dari 100 kitab nasab semua menyatakan nasab ta'alwi sah. Lebih dari 150 ulama Ahlus Sunnah dalam kitab mereka menyatakan ta'alwi nasabnya sah. Ulama Ahlus Sunnah sepakat bahwa nasab yang sudah jauh ratusan tahun, 1000 tahun lebih cukup ditetapkan dengan sukroh wastifat. Cukup, nggak perlu syarat lain, saudara. Sukroh wastifat terpenuhi sah. Bukan nasab ta'alwi saja, nasab siapapun. Mau nasab Arab, mau nasab Ajam, mau nasab Quraisy, mau nasab bukan Quraisy, kalau sudah sukroh wal istifadah sah. Oleh karena itu 2 bulan yang lalu Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Mesir, dalam salah satu majelisnya ditanya tentang nasab ta'alwi, beliau jawab singkat. Apa beliau katakan? Inna nasab ta'alwi sabitun bil ijma', bahwa nasab ta'alwi itu ditetapkan melalui ijma' ulama. Jadi bukan soal lagi, bukan istifadah lagi, bahkan ijma'. Sudah 1500 tahun sudah. Gak ada ribut. Tahu-tahu di Indonesia ada orang namanya Iman mau ngebatalin nasab ta'alwi. Kacau tidak? Tahu-tahu ada artis dangdut ngomong nasab. Kacau tidak? Artis dangdut kapan lu ngaji? Sakit Oma. Udah gitu artis dangdut dan mufti membatalkan nasab Bani Alawi. Artis dangdut suruh nyari senar cintanya saja. Kalau tidak, si Iman mau batalin nasab ta'alwi, nasab dirinya aja nggak jelas. Betul, saudara. Dia ngomong ke semua orang bahwa dia Iman bin Utsman. Ternyata, saudara, nama bapak kandungnya Salman. Utsman bin. Begitu ditanya nama asli bapaknya, Iman posting, iya sih, nama bapak saya bukan Salman, tapi Salmana. Udah itu kita dapat dokumen, surat dokumen Iman waktu sekolah SMP. Di situ ada ditulis bapaknya Haji Sampun. Saya mau tanya nasabnya di mana? Atau tidak? Atau tidak? Dari bin Utsman, dari bin Salmana, dari bin Salman, dari bin Sampun. Saya nggak mau tahu ubin tikus lagi. Atau tidak? Atau tidak? Ratusan ulama mengakui keabsahan nasab ta'alwi. Iman ngomong apa? Walaupun ulama
Pas dulu dong. Pusing, pusing, pusing. Pusing nggak? Pusing nggak? Geblok banget pakai mencok. Ayo laskar Nusantara, siapkan diri, usir Abahe, usir Bawi, sweeping semua KB. Lawan jangan, lawan jangan. Saudara, Jangan terlalu. saya mau tanya dulu nih, jawab yang jujur semua. Saudara, dia pakai mengatakan apa? Kami sudah siapkan pasukan berani mati untuk menghadang anak Abahe. Kawan, 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 kawan. Lawan jangan, lawan jangan. Saya mau tanya nih semua nih, silakan. Kalau ada pasukan berani mati, nggak dimatiin, kesian ya? Kesian ya? Jadi supaya nggak kesian ngapain? Ngapain? Makanya saya buka saudara pasukan baru, namanya Laskar Berani Mati. Mau ikut? Mau ikut? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Nggak usah begitu. Ente nggak percaya kamu, ente nggak percaya kabain, betul mami, silakan. Kita nggak rugi sudah. Enggak, kita lihat aja nanti di akhirat sudah. Siapa yang akan diberi senyum oleh Nabi? Siapa yang akan disambut oleh Nabi? Dan siapa yang akan diberi opsi oleh Nabi? Betul? Insya Allah, para habaib, para ulama, para kiai, para muhibbin yang selama ini kita saling cinta, saling sayang, semuanya akan disambut di akhirat oleh Nabi kita. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Ini di Jakarta ada lagi dan pondok ini. Ngancam tanggal 22 September mau menurunkan ratusan ribu pasukan berani mati. Pasukan berani mati bela Jokowi. Jokowi besok hingga lengser, betul. Pakai ngumpulin orang, pasukan berani mati undang ke Jakarta tanggal 22 September sudah. Makanya saudara, saya udah kesel sama Pak Prabowo. Boleh saya sampaikan? Boleh. Saya pesan ke Pak Prabowo, kalau Anda sudah dilantik tanggal 20, tugas pertama angkat Jokowi, keproskan ke penjara. Besok 22 September, pasukan berani mati datang ke Jakarta untuk bela Jokowi, silakan. Tapi kalau coba-coba mereka bikin kerusuhan, kalau coba-coba rusak Jakarta, saya akan ajak umat Islam dari manapun berada turun ke Jakarta. Ya, turun. Siap jihad, siap bela negara, siap bela ulama, siap bela kiai, bela habisi PKI, siap lawan PKI, tanggal 20 Oktober Jokowi saya sudah. Kenapa mesti kurai masuk? Macam orang ratusan ribu udah dikasih nama pasukan berani mati. Innalillahi. Yang begini-begini saudara kacau tidak? Kacau tidak? Ada nanya keren. Kenapa ya Pak Jokowi kok sama pendukungnya kok begitu? Karena dia takut kalau dia berhenti jadi takut. Dia takut banyak kesalahannya. Dari 22
turun-turun ke Jakarta cuma nyanyi teriak kita jangan ganggu, betul? Betul? Makanya orang Cianjur tanggal 22 September lihat berita di Jakarta, coba-coba dia rusak Jakarta, mobil dibakar-bakarin, gedung dibakar-bakarin, orang diganggu. Saya akan ajak semua orang Islam dari manapun berada, bawa senjatamu turun ke Jakarta, habisi siapa saja. Siap lawan perusak NKRI, siap lawan perusak negara, lawannya menghancurkan persatuan. Karena ini berkaitan dengan tauhid, saudara, maka yuk terlebih dahulu kita sama-sama semua bersama Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi dan Alhamdulillah sama-sama kita bawakan wasilah kisah Rasul. Setuju tidak?